Rifan? Feni. Feni. Iya. Oh, yang WhatsApp ya? Oh, ini. Dia. Oh, Rafni. kamu siapa? Rafni. Oh, Rafni. Ini pada semester berapa? Baru satu. Oh, maba. Waduh. Kalian asli pada asli mana? Asli Bandung semua? Enggak. Asli mana? Bogor. Oh, Bogor. Kita Jakarta. Jakarta Pride. Aku Garut. Garut. Cianjur. Oh, ya. Aku juga sebenarnya baru 3 bulan karena aku dulu medalnya di Cafe Jakarta. Jadi kan karena Loko Cafe ini punyanya KAI di bawah naungan KAI Group. Jadi emang hampir semua yang bertanggung jawab di sini itu pegawai KAI. Jadi mungkin sekarang kita ketemu untuk bulan depan orang lain lagi yang bertanggung jawab di sini. Karena kemarin saya megangnya di Jakarta. Sama juga pernah kayak gini-gini. Ada kampus yang mau nanya gimana prosesnya apanya. Kalau kemarin supaya ini kan kalau misalkan bisnis F&B ini kan 3 tahun, jangka waktu ininya itu 3 tahun. Kalau kita nggak bisa ngasih inovasi, kita nggak bisa ngasih perubahan, update yang lingkungan yang pada saat ini juga nggak update lah bahasanya kan, itu bakal mati juga gitu. Nah, lu berarti langsung ke sini ngambil ini jurusan apa kalian? Bisnis kreatif. Bisnis kreatif. Kenapa lu pengen di sini? Kenapa lu pengen ini di Loko? Soalnya Karena dekat. iya dekat juga. Deket juga. Terus apa sih di bidangnya pengennya kuliner gitu. Itu udah Kayak lebih menarik. lebih menarik. Yang F&B juga yang ini. Ini F&B juga kan ya? Iya. Iya. Kalau namanya berhubungan dengan makanan itu pasti F&B, Bos. Ya kan? Nggak sih? Iya. Salah gue. Betul. Lu jangan membetulkan yang salah. Belum buka kan di sini katanya 3 bulan baru di sini ya. Ya, gue baru 3 bulan di sini. Sebelum itu kakak gimana? Ada bisnis ngatur bisnis Jakarta tuh. Kalau gue di Bisnis apa? Jakarta juga sama, maksudnya gue juga di bidang kafe, cuman kuantitinya lebih besar, banyak. Nggak besar tapi banyak. Gue di Jakarta megang 7 tempat. Karena kita ini di anak perusahaan KAI, jadi kita tempatnya itu ditempatin di lahan-lahan KAI, kayak di stasiun-stasiun. Emang pasarnya itu. Kecuali di sini juga pasarnya bisa di luar juga. Kalau di Jakarta gue hampir apanya tuh di pasarnya di stasiun, kayak di Gambir, Pasar Senen, Bogor ada Ox Express di stasiun Gambir, di stasiun Bogor, terus jadi Keranji, Tebet, Bekasi, sama Manggarai. Gue megang itu. Jadi emang gue masuk ke dunia F&B ini sebenarnya udah 4 tahun. Sebelumnya gue lebih ke di bagian listrik. Jadi karena KAI itu sistem mutasinya cukup tinggi ya, perpindahannya, dan kita juga siap ditempatkan di mana saja. Ya, gue baru diterjunin di 4 tahun terakhir ini sampai sekarang di Jakarta, tapi standby-nya. Kan kakak tuh awalnya dari listrik kan. Kenapa kakak memutuskan untuk terjun ke bidang kuliner? Sebenarnya sih nggak memutuskan, emang keterpaksaan ya, karena kan yang tadi saya bilang mutasinya itu kan tidak bisa kita pilih kalau di KAI Group ya kan, karena emang ini kan di KAI Group, jadi saya dimutasi di F&B ya, gue nyoba hal baru gitu. Dan emang F&B ini menurut gue bisnis yang nggak akan mati, karena kebutuhan manusia kan menurut gue ada 3 ya, sandang, pangan, papan. Nah ini nih, kalau misalkan kita bisa berkembang di bisnis 3 itu mungkin terus jalan bisa. Maksudnya oke, itu nggak bakal mati, orang akan nyari itu. Nah, F&B ini menurut gue bisnis yang kalau kita berani bahasa gini, F&B ini bisnis taruhan. Kalau lu ragu, lu akan habis. Kalau lu berani, lu akan bisa ada. Maksudnya bisa survive menurut gua. Kalau dibilangnya kenapa lo terjun ke dunia F&B ya, gua nggak mau sebenarnya. Cuman karena paksa. Karena kan emang mutasi, kan kita nggak bisa menolak itu.
Tapi alhamdulillah sampai gue perjalanan ini 4 tahun ini gue fine aja, enjoy. Jadi gue bisa berkembang, gue bisa bikin bisnis baru dengan gue tahu apa-apa aja, bahan-bahannya apa aja, lo belinya di mana dan lain-lain. Dari sini sih gue juga rencana kan emang nggak mau terlalu lama ya kerja di sini, gue akan bisnis. Tapi gue ngambil ilmu dari sini. Kalau bisnis sih gue belum, tapi gue udah pernah ngajarin teman-teman gue sih. Jadi teman gue ada pengen bisnis kopi, gue kasih tahu bahannya ini, belinya di sini, di Jakarta ya. Bahannya ini, menunya ini, harganya ini gitu. Jadi kan emang gue harus tahu kalau lo mau buka bisnis, lo harus bisa bisnis developmentin dulu. Apa aja yang beban-beban apa aja yang keluarin, bahan bakunya apa aja, terus lo mau kemana. Pertanyaannya kapan buka bisnis sendiri? Selagi gue masih kerja di KAI Group nggak bakal bisa. Karena bisnis pertama kali yang lo harus jalanin itu harus lo sendiri yang turun. Gak bisa lo percayain ke siapapun. Mindset gue seperti itu. Karena apa? Bukannya lo nggak percaya sama orang ya. Tapi kalau lo udah tahu dari awal, lo yang ngejalanin sendiri, lo udah bisa kemana-mana. Banyak orang yang punya uang tapi nggak punya skill. Ada yang punya skill tapi nggak punya uang. Yang punya skill ini yang bisa berkembang, yang ngembangin uang itu. Tapi kan lu nggak tahu kalau lu nggak punya ilmu. Jadi rencananya belum tahu ya? Belum. Selagi gue masih kerja di KAI Group, gue masih belum bisa untuk bikin bisnis sendiri. Ada banyak yang ngajakin partner. Gue yang ngasih, bahasanya gue yang konsultanin, lo harus jualan ini. Tapi gue sendiri belum bisa berani untuk buka bisnis F&B. Menurut gue. Kalau kafe ini udah jalan berapa lama? Kalau di Bandung sendiri dari 2019. Jadi pas buka COVID. Something juga sih. Cuma kan kita bisa survive ya COVID gini, teman-teman juga alhamdulillahnya tidak ada yang di PHK, belum ada yang di PHK. Jadi menurut kita pasti gue tuh di Loko Bandung ini tuh udah bisa akan lebih baik ke depannya karena kita sudah melewati hal-hal yang awal-awal ini kan. Yang kan kita buka 2019 Desember. Tanggal 14 kemarin. Langsung COVID kan? Itu kan bener-bener di-cut. Kita punya space yang besar untuk kapasitas besar, ternyata beban investasinya besar, ternyata COVID kan kita berkurang juga. Kalau di sini udah dari 2019. Cara survive-nya tuh tadi gimana? Ya, cara survive-nya itu sih kalau yang aku bahasnya di Jakarta ya, kita itu bukan mengurangi kualitas ya, tapi kita tuh dari pengurangan operasional yang kita bisa kurangi. Jadi yang karena emang kafenya sepi, jadi operasional yang bisa kita pangkas. Tapi kita tetap kita tetap inovasi, kita cari-cari kerjasama sama orang. Jadi kalau di Jakarta itu kita bekerja sama hotel untuk kita bisa nyiapin breakfast, makan siang. Terus kita juga bekerja sama aplikasi online. Kan karena kan pasarnya pas waktu itu COVID, orang lebih banyak untuk pesan makanan dari rumah kan. Jadi kita kerjasama sama aplikasi Grab atau Gojek atau yang lainnya semacamnya itu untuk bisa tetap beroperasional. Karena kalau kita tetap stuck pada orang dine in di sini, kita nggak bakal bisa jalan. Kita pengurangan dari segi operasional, kita inovasi, kita kerjasama sama rumah sakit, kantor sama Grab online. First time juga sih, maksudnya kafe datangin ke ini biasanya kan catering ya, beda ya kafe sama catering ya. Kafe datangin ke ini, gue minta, gue kasih harga yang emang best price,
bahwasanya lo bisa menikmati makanan kafe yang kayak gini tapi dengan harga di bawah lo dine in di sini gitu. Kalau lo nggak bisa berinovasi pasti gue yakin di 2020 awal pasti juga tutup. Pasti 2020 awal karena survive-nya itu kan kita sendiri yang berpikir supaya ini bisa jalan kan. Ya kalau customer tidak bisa datang ke sini, kita datang ke customer. Selesai. Sesimpel itu pikiran. Jadi menurut gue bisnis itu kalau lu terlalu banyak pikiran, terlalu banyak ntar gini gimana? Lu nggak jalan-jalan, lu nggak bakal bisa tahu gagal lu di mana. Kalau buka bisnis di F&B, kendalanya itu apa Pak? Kebuatannya Kak, yang beda dari bisnis lain yang lebih susah mungkin yang ditemui di F&B doang. Nih, kalau semua masalah itu kan variatif ya. Gini, masalah itu kalau kita nggak tepat dari bisnis development. Jadi sebelum lu pengen lu buka bisnis kan lu udah tahu nih tempat lingkungan apa yang lu mau jualin. Contoh, hal sesimpel apa? Lu jualan di desa, di gang kecil contoh, tapi lu jualannya apa? McD dengan harga McD. Di situ itu udah masalah. Lu udah salah konsep, lu udah salah target. Masalah tuh banyak. F&B tuh masalahnya lebih kompleks. Di saat lu membuat sistem bisnis lo sendiri, itu gue kasih contoh ya. Di saat lo buat sistem bisnis lo sendiri, lo harus tahu apa aja yang lo harus keluarin. Berapa orang yang mau lo gaji. Pasar lo kemana? Kalau lo misalkan buka, lo mau jualan di pik tapi lo jualan tahu bulat, cilun, orang juga nggak bakal tahu. Pasar lo nggak kena, nggak pas. Jadi lo harus, kalau F&B itu, yang gue bilang kalau lo setengah, lo mungkin gak usah buka F&B, bisnis di makanan. Lo nggak usah buka, lo bakal kalah. Lo pasti bakal kalah. Jadi kalau pasar target lo apa? F&B lo pasar target pengeluaran apa aja yang tidak terduga. Di saat nanti ntar apa yang mau lo jual, yang lo mau jual ini makanan yang emang cepat, apa emang bisa berjangka, frozen food kah atau makanan fresh kah? Lo kalau fresh lo mempunyai kendala lagi, itu tidak bisa diolah lagi di besoknya atau di paginya untuk customer ya, karena kan kita juga ngebahas soal kualitas. Mungkin kalau yang sebelum yang mungkin di pinggir atau gimana mungkin bisa diolah lagi, cuman kan kita ngebahas soal kualitas juga kan. Kalau bisnis makanan tuh kan membahas soal kualitas, harga, tempat, kenyamanan. Kayak gini, pasarnya Loco Cafe ini itu tuh pasar menengah ke bawah untuk sekeliling di sekitaran stasiun ya. Pasar menengah ke bawah. Kalau lu bisa di tempat-tempat kayak gini lah, transportasi gini, kalau lu bayangin di bandara, lu bayangin di ini, ya ini cukup worth it untuk tempat yang asik kayak gini. Menurut gua ya. Karena kan sebelum lu mau bisnis makanan itu dulu, ya lu harus cari, lu mau buka di daerah Garut. Di Garutnya ada makanan yang sama kayak nggak mau lu jual. Lu harus coba dulu rasanya. Perbandingan. Kita buat perbandingan gitu. Jadi biar tahu berapa yang mau lu harus jual, apa yang mau lu harus jual, dan apa yang lu harus mau inovasiin gitu. Misalkan ini jual sagu, cuma jual sagu tok. Kalau lu lokasi rasa apa sih kalau makan sini yang sagu doang, cireng apa? Cireng ya, Mbak, yang ada rasa-rasa, ada yang cireng, terusnya ada rasa dalam itu. Sekarang ada bukan cireng. Oh, cireng isi. Cireng isi mah cireng biasa kan. Jadi yang dulunya cuma cireng doang, tiba-tiba ada yang inovatif, cuman lo kasih bumbu doang. Padahal bumbu itu kan cuma 100 perak. Ya kan? Tapi lo bisa nambahin 1000. Gorengan harganya 1000, tapi kalau cireng isi lo hargain 2000. Itu kan termasuk inovatif. Yang orang nggak ngelihat itu. Jadi kalau di Loco sendiri 3 bulan gue
kan karena kita itu kan di daerah, kita harus ngajuin inovatif itu ke pusat. Jadi gue minta setiap 3 bulan sekali kita mengeluarkan ada varian baru, ada apa, ada promo yang apa sih yang asik di sini gitu. Sebagai contoh, lu di sini orangnya nggak suka kopi, tapi lu buat promo kopi itu udah salah bos. Karena apa? Karena orang mikirnya apa? Bahan bakunya. Padahal di sini nih orang-orang sini nggak suka kopi, tapi gue buat promo kopi dengan maksud orang itu dengan maksud yang penjual itu bisa menjual kopi, tapi itu salah. Ya, lo harus tahu lingkungan lo sendiri yang tadi lo tanyain tadi, lo harus tahu lingkungan itu. Masalahnya kan banyak itu. Kalau lu bilang masalahnya itu apa aja yang nggak ada di bisnis lain, ya setiap bisnis punya masalah masing-masing. Nggak ada bisnis properti tiba-tiba semennya nggak bagus. Kan kontraktor itu udah tahu tuh, semen ada yang harga 35, 25, ada yang harga 80, bahasanya gitu. Jadi nggak bisa dibandingin sama bisnis lain, tapi kalau untuk F&B sendiri yang menurut gua itu lebih kompleks. Lu harus tepat untuk target pasar lu apa, tempatnya di mana. Dan kalau bisnis itu ya lu ngelihat dari kesanggupan lu. Ya you know lah ya maksud gue. Ya, modal gitu. Modal, tempat, Pengalaman gitu. gini loh. Ini nih yang salah nih. Kalau menurut gue sendiri ya, lo nggak mungkin punya pengalaman di bidang bisnis F&B kalau lo belum nyoba. Nggak apa-apa, lo sekarang jualan apa dulu, baju, lo nggak ada yang tahu. Kan bisnis tuh hampir semua tuh sama. Prinsipnya lo mau berbisnis, lo mempunyai modal sedikit-sedikit ya, dan mempunyai keuntungannya sebesar-besarnya. Oke? Oke ya, sepemikiran ya. Kalau menurut gua, lu pengen bisnis karena lu punya modal 1 juta, lu bisa jual 1,5. Ya kan? Karena setiap kita melakukan apa yang mau kita jual, bisnis yang mau kita jual, itu kita udah tahu harga bahannya berapa dan target lu kemana. Nggak mungkin lu jual di distro tapi lu jualnya di suku pedalaman kan nggak masuk kan. Bahasanya gitulah ya. Ya enggak? Lu beli di distro tapi lu pasarnya nggak mungkin. Itu udah salah. Banyak kalau kesalahan dari di bidang bisnis tuh banyak, tapi lebih kompleks mayoritas di F&B karena kita harus memikirkan rugi. Nah, dan bisnis tuh nggak jangan dibilang selalu untung. Tapi ya bisnis tuh rugi. Siap rugi maksudnya. Iya dong. Kalau lu masih ragu, lu jangan terjun di bisnis. Tapi lu udah siap belum jadi pekerja terus? Iya nggak? Iya. Nah iya dong. Iya dong. Lu udah siap belum jadi karyawan terus? Iya. Ya jelas, lu disalahkan, padahal tiba-tiba ntar ini nggak tahu kan. Lo nanti pas lo udah jadi udah misalkan lo jadi karyawan atau gimana, lo nanti ntar ada orang yang tiba-tiba masuk memposisikan di jabatan lo yang sekarang. Padahal gue ini udah 40 tahun, 20 tahun gitu loh. Kerja di sini baru bisa jabat sekarang. Tapi tiba-tiba ada orang yang masuk, jebret, langsung si jabatan ya lu akan ya itu jadi nggak bagus ini. Akan disalah-salahkan semua. Gitu. Jadi kalau lu bisnis ya lu harus siap rugi. Dan yang tadi lu tanya apa tadi? Masalah-masalah itu kompleks. Tapi kalau lu mau diterjun di dunia F&B, lu harus siap itu. Lebih kompleks lagi. Oh dong. Jadi lu harus nih, kalau lu bisnis baju, ya, bisnis baju. Non food lah. Lu nggak menjual itu, barang itu nggak akan rusak. Kecuali lo awet gitu ya. yes, you know, Tahan lama. kayak lo beli jual barang, selagi lo menyimpannya itu baik, Bisa. itu masih bisa dijual, itu masih ada price harga. Tapi kalau lo nyimpan makanan, maupun itu frozen, tapi kan ada expired date nih. Iya.
Makanya nih, lo mau mulai bisnis F&B, lo mau mulainya dari mana dulu? Lo harus siap untuk barang itu tidak terjual, barang itu loss produksi. Lo masih kayak lo jualan cireng atau gimana, masih jadi itu tiba-tiba pas digoreng tidak mekar, itu kan loss produksi. Lo nggak bakal bisa jual itu. Loss bahan baku dari penyimpanan, loss produksi pas dari masak, loss sales. Dari lo udah produksi tapi lo jual nggak laku, itu kan udah ini kan masalah nih. Udah itu. Nah itu yang akan itu yang jadi concern lo kalau lo pengen bisnis di F&B. Kayak biji kopi emang menurut teman-teman juga bisa disimpan di lama? Nggak bisa. Biji kopi ini yang kita kerjain, kita udah tahu berapa yang kita jual. Jadi kami selama sebulan kami itu selalu membuat evaluasi. Oh di bulan ini ada event nggak? Contoh misalkan kalau di bulan Desember ini kita ada event Natal dan Tahun Baru. Iya. Nah kita minta tuh bahannya itu lebih ditinggiin dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita emang harus tahu eventnya juga. Ditinggiin tuh maksudnya Permintaan bahan baku. diminta banyak gitu. Karena kan ada event. Oh iya. Jadi kita harus tahu juga nih bulan ini ada acara apa sih? Itu yang akan kita buat promo. Jadi harus melek ke depannya nih, kemana nih? Ini mau kemana nih? Kalau kita salah, udah kita bisa tidak mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, kita bisa mendapatkan kerugian yang sebesar-besar. Kira-kira kalau boleh tahu modal buat buka bisnis F&B itu berapa sih Kak? Variatif. Kalau lo pengen buka kafe, sebenarnya gini, dengan modal 100.000 lo udah bisa buat usaha F&B ya. Enggak, F&B itu jangan lo kategorikan sebagai lo punya tempat kayak gini, lo buat makanan yang kayak gini, enggak. Dengan kayak lo buka booth, lo jualan roti, lo bisa bikin roti, lo tuh udah termasuk bisnis. Jadi bisnis itu jangan dikategorikan bisnis itu besar. Bisnis itu lo jualan lo jualan warungan aja, itu udah bisnis. Tinggal apa yang lo mau jualin. F&B itu makanannya kayak contoh ya, seblak kan nggak mahal, ya kan? Kalau tempat ini kira-kira bisa di-spill nggak? Kalau gue gini, lo mau bilang soal beban biaya yang untuk makanannya apa tempatnya? Keseluruhan buat ngebuka tempat ini Kak. Kalau tempat ini aja, yang asetnya itu aja kita ini udah 4 M. Oh M. Tempat yang di Bandung aja. Iya. Enggak tempat ini doang. Itu belum yang di Jakarta gitu-gitu. Belum. Oh ini jadi tempatnya nggak nyewa dong? Punya KAI. KAI kita jadi di anak perusahaan ini kan di KAI Group ya, bukan KAI ya. KAI Group ya. Kita kebetulan yang dipercaya untuk ngurusin F&B, pelayanan, servis dan lain-lain. Karena ini termasuk pelayanan dan servis ya. Jadi di KAI Groupnya sendiri untuk di sininya sekitaran segitu yang tadi aku bilang. Kayak lu pertama kali buka untuk ini aset-asetnya sekitar 4 M. Kalau di tempat di sini ada alasan itu atau karena ada lahan kosong KAI gitu buka. Enggak, kita setiap makannya. Nah ini nih, ini yang tadi saya bahas juga Pak. Di saat lo mau buka bisnis, lo harus tahu lingkungannya dulu. Karena kita juga karena kita masuk dari KAI Group juga, jadi emang ini kafe ini untuk membantu penumpang yang emang masih mau slow. Jadi ini termasuk pelayanannya dari kita ke KAI juga. Gitu. Jadi kalau misalkan di sana penuh, teman-teman pasti di sini. Penumpang mayoritas ke sini. Mau ngopi enjoy kan, kalau di sana kan terlalu lebih ke situ. Jadi emang sebenarnya
kita juga bisnis komersil, tapi kita juga melakukan bisnis pelayanan juga untuk penumpang, menunjang kenyamanannya KAI. Lebih ke situ. Berarti selain loko ini KAI ada lagi apa sih F&B-nya Di buat pelayanan servisnya? kalau untuk F&B di kita doang ini aja. Untuk yang di luar ya. Tapi kalau di atas keretanya lagi juga ada. Nah itu termasuk dari satu manajemen sama loko ini, PT Reska Multi Usaha, KAI Services lah. Tuh. Jadi emang kita dipercaya untuk melayani pelayanan di bidang makanan sama KAI. Kalau Garuda kan Aerofood ya. Rencananya apalagi ada Kak? Kalau Rencana buat ini, rencana buat apa nih? bisnis ini? Loko. Maksudnya buka baru apa gimana? Ya mungkin buka cabang atau inovasi ke depannya apa gitu. Info ke depan itu kita juga kalau buka cabang, itu cabang kita udah ada di kota-kota besar. Di Bandung. Bandung di sini. Nanti ntar insya Allah kalau misalkan ini nggak tahu ke depannya mungkin ya. Stasiun KCC tahu? Di Tegaluar ada kereta cepat. Oh kalau Oh iya. Nah, kereta cepat itu di stasiun Tegaluar mungkin itu akan buka. Mungkin. Untuk yang di Bandung. Kalau di Jakarta yang tadi saya sebutin ada 7. Untuk kita di Semarang juga ada. Semarang itu ada 2. Terusnya yang di Jogja itu ada 2. Jogja itu lo di sekitaran Malioboro. Tulisan Malioboro, nah di situ emang kita kan di pokoknya di tempat di stasiun-stasiun. Di Surabaya ada. Surabaya, Semarang, Jogja, Bandung, Cirebon ada, sama di Jakarta. Kita ada tempat tapi emang banyak pun. Kalau untuk yang tadi apa inovatifnya juga cukup ini ya, cukup apa namanya? Yang kita bilang untuk ini kedepannya gimana ya, kita akan melakukan inovasi-inovasi yang gimana event itu tadi? terupdate. Jadi kita harus ada event. Oh, orang sini dulu di sini kita pernah buat karena peminat jazz di Bandung banyak, kita buat festival jazz di sini. Jadi kita melihat pasarnya juga. Banyak yang mau kerjasama juga di sini juga banyak yang bisa tempat ini bisa dijadiin tempat wedding juga. Wedding. Oh wedding. Jadi kita nyiapin tempat, kita nyiapin catering dengan menu-menu yang ada di situ. Kita sesuaikan. Kalau nobar kita ada Kak? Nobar final itu sebenarnya kita sih sudah ditawarin. Cuman ngurus izin prinsipnya itu agak sedikit berat. Karena satu kan masih Covid tuh. Iya sih. Dibangun lagi kan isu-isu Covid-nya kan. Isu-isunya. Isu-isu Covid itu naik, jadi misalkan kita melakukan keramaian itu akan jadi something. Karena orang sekitar sini taunya ini tuh kafe punya KAI Group. Jadi ntar takutnya nama KAI juga ya. Oh iya. Nah, itu yang harus kita jaga kan. Jadi kalau emang karena ini bawa nama perusahaan itu kita akan berhati-hati banget soal apa yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan bisnis sih, bukan itu. Tapi inovasinya kita ya harus tahu update-annya apa sih yang disentuh sama orang. Ya harus lebih melek internet, apa sih makanan apa sih yang lagi rame, yang lagi hype. Disukain sama ini juga ya. Ya kita harus tahu. Jadi jangan cuman, tapi kalau misalkan kita bikin usaha kalau cuman yang lagi ramai itu maksudnya jatuhnya kayak bisnis musiman, tau gak sih? Oh iya. Ya kan? Lo harus punya bisnis sendiri yang emang lo bener-bener suka. Kan gini, gue mau bisnis kopi karena gue suka kopi, selesai. Gue bisa menjelaskan ke kalian, nih kopi ada gini loh, ada gini loh, ada gini. Jadi orang yang beli juga merasa mempunyai pengetahuan soal itu. Tesnya juga akan beda, feel-nya juga akan beda. Jadi kalau lo mau bisnis yang tadi mbaknya itu bilang yang lagi update baru kita bisnis ini tuh, menurut gue itu jadi bisnis musiman. Kayak sekarang contoh makaroni ngehe ya.
Oh iya. Tahu makaroni mie? Kan sekarang udah hilang kan? Maksudnya masih jual, cuman vibe-nya udah hilang. Iya udah redup agak. Udah agak ini. Walaupun di Jakarta di dekat bisnis banyak. Binus Jakarta itu makaroninya itu banyak, outletnya banyak nih. Tapi gacoan nggak pernah redup, kenapa gitu? Lo percaya nggak? Gacoan itu kalau tidak melakukan inovatif itu akan habis. Dan gue bilang, bisnis itu kalau kita nggak bisa inovasi, nggak bisa terupdate, bisnis itu nyawanya itu cuma 3 tahun. Semua sektor itu, semua bidang. Bisnis makanan. Kalau properti mah enggak bos. Properti karena setiap hari tahun ya. Iya. Kalau properti ya. Tapi kalau makanan, kalau lu nggak bisa update segala sesuatu yang akan datang, lu akan habis 3 tahun. Mayoritas ya 2 tahun sampai 3 tahun. Kalau lu nggak bisa ngelakuin inovasi, lu nggak konsisten dengan apa yang lo buat ini. Gacoan, kalau nih gacoan yang gue pikir nanti kan bukan masalah mie itu akan beda. Kalau dia akan mie terus, itu menurut gue akan menjadi orang akan bosen. Dia kan gini, dia yang mempelopori bahwasanya mie itu banyak jenisnya, ya kan, banyak toppingnya, kan itu tuh yang vibe tuh. Sekarang lu gini sih, lu mungkin agak lu akan berpikir gue males beli di gacoan karena ngantrinya ramai banget, panjang banget, gitu kan? Kalau dia tidak bisa menyelesaikan itu, orang akan ya walaupun sekarang simpel ada Grab tuh, itu kan hal-hal masalah kecil. Tapi vibe-nya kan sekarang kan masih tinggi, gacoan di Depok, di sini kan juga kan. Di Depok itu kalau lu ngantri bisa sampai 2 jam bos, gacoan nih gacoan. Rame, maksudnya itu kan masalah kecil yang mungkin ada nilai ininya juga. Jadi kalau orang ngeliat yang ngantrinya rame banget, orang akan ini jualan apa sih? Itu kan termasuk dari marketing. Iya betul. Iya nggak sih? Jadi Orang apa jadi pengen tahu, pas dicoba ternyata kualitas rasa dan harga gimana? Nggak cocok sama dia kita? Oh cuma gini doang. Jadi cuma saya sekali doang, cuma pengen tahu. Kan banyak. Apa lu tahu orang yang beli di mie gacoan itu karena emang dia pelanggan atau cuman pengen tahu sih kok ini kayaknya vibe banget? Tapi kenapa bisa semeledak itu? Karena dia inovasi baru. Dia yang memperkenalkan dengan tempat yang kekinian, ya kekinian, tempatnya juga asik, fasilitasnya juga ini. Dia mempelopori yang gue tangkep ya, dia mempelopori bahwasanya mie itu bisa dikasih topping apapun. Jenis mie-nya, biasa jenis mie yang lo tahu. Sebenarnya kalau lo tahu di mie ayam aja jenis mie-nya kan udah banyak kan. Tapi dia tidak mempunyai pengiklanan yang baik. Bisa ambil lagi bos. Kebutuhan budget lo untuk lo bakar uang itu gimana? Lo berani nggak? Ya kan? Kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue salah. Kalau salah ya koreksi aja. Cuma menurut gue ya dia yang memperkenalkan kepada khalayak ramai kalau gue ini kalau lo mau makan mie dengan topping yang varian rasa yang banyak dan lain-lain, lo bisa makan di sini loh. Tempatnya juga asik. Nyaman. Untuk harga segitu. Untuk harga segitu udah murah banget. Dia berani bakar nih. Lu makan di mie ayam sama lu makan di mie gacoan, lu akan lebih milih makan di gacoan. Satu apa? Fasilitas yang lo dapat dari mie gacoan. Harganya. Lu makan mie ayam yang di situ tuh. Gua makan mie ayam di situ, yang ada yang gepeng, ada yang buat kecil, ada yang gede. Itu 30.000 bos. Di mie gacoan itu kan cuma 20 ribuan kan? Iya kan? Iya, 20 ribuan lah. Ya lu pakai toppingnya 20 ribuan, tapi lu dapetnya apa? Fasilitas apa? Lu tau nggak kenapa dia bisa jual murah? Lu tau nggak kenapa dia bisa jual murah? Ngambil bahan baku itu ya banyak banget. Karena uang. Selagi lo bisa ngambil bahan baku itu yang bisa bertahan expired itu setahun, lo bisa pikirin nih, gue dalam setahun gue jual mie itu berapa juta mie. Kalau yang bakmi yang di pinggir jalan,
gue target gue cuma sehari jual 20, 30, 40 target ya. Biasanya sih jarang target. Jadi dia 25, dia besoknya akan beli lagi cuman menambahkan doang. Karena dasar dia 40. Tapi kalau mie gacoan, dia tuh nggak mikir target per hari. Setahun dalam 3 bulan gue harus jual 1 juta mie. Dia beli bahan bakunya langsung pada hari itu. Permainan itu nggak ada, itu jarang sih orangnya. Ini masih tahu, udah bisa nggak? Jadi dia beli bahan bakunya banyak dulu untuk disimpan kan, karena kan harga bahan baku itu kan Makin banyak makin murah. bukan itu udah hukum alam sebenarnya. Lo beli banyak lo akan dimurahkan, akan dapat diskon dan lain-lain. Tapi bahan baku ya lo beli sekarang sama lo beli 4 bulan ke depan itu beda. Karena bahan baku naik. Sama kayak rumah di tiap tahun naik. Bahan baku naik terus. Jadi yang lu bisa beli 100.000 di 3 bulan kemudian lu belinya 130.000. Kan lu kan harus menaikkan harga jual lagi kan. Terserah lu mau naikkan harga jual lagi atau lu mau mengurangi margin lu. Kan pilihan. Ya dia pinter dari pengolahan bahan baku, manajemen, dan fresh money-nya juga gede. Ya lo kan milih di gacoan dong ketimbang lo beli di bakmi. Gue makan situ bakmi mie ayam yang gepeng nih, cuman pakai bakso sama pangsit itu 32.000. Sama minum gue 35.000. Worth it. Menurut lo worth it? Dengan apa yang didapat enggak? Ya kan? Iya. Bener kan? Kenapa gacuan bisa hype banget? Dia bisa jual murah dengan rasa topping yang beda-beda, tempatnya enak, kan jual tempat. Mungkin kalau misalkan di sini nih, ya misalnya gini, lo beli ini berapa? 25 kan? Karena lo disediain tempat, lo disediain fasilitas. Tapi kalau lo beli ini di pinggir situ, 25 ini kemahalan. Ya itu. Jadi orang di kafe ini mayoritas jual tempat, jual pelayanan, jual fasilitas. Kalau ini kan paling sedikit doang. Berapa sih yang dikeluarin? Karyawannya di sini ada berapa Kak? Kalau karyawan di sini ada 18. Di Bandung. Di sini di loko ini kan Oh Iya, iya. itu apa? ada 18. Kalau pendapatnya tidak range dulu. Range ya. Gue nggak berani Iya. ini ya, range ya. Dalam 1 bulan kita itu di angka 280 sampai 300 sampai 400. Itu Clear. per Keuntungan bersih. Enggak, ini lu bahas pendapatan kan? Iya. Kalau pendapatan segitu. Kalau keuntungan bersih 35%. itu tuh per bulan atau Per bulan. Oh. Bulan. 280 sampai 400. Nah, kalau misalkan udah kayak momen-momen kayak apa? Kayak gini nih, Natal dan Tahun Baru ini, kan banyak yang mau ke Bandung. Oh, iya. Nah, itu akan ya sekitar segitu. Tapi kita belum sih pas 3 bulan di sini sih belum di angka 300 bawah belum. Keren ya? Enggak. Puas nggak Kak? Hah? Sama pendapatnya itu? Apa Enggak. masih mau? Kagak dong. Enggak ada puasnya. Ini termasuk kecil. Termasuk kecil. Karena kan menurut gue dengan space gini gue harusnya bisa dapat yang lebih besar. Karena kan gini, cuaca juga yang mempengaruhi kan. Jadi kalau hujan tuh kita udah habis, udah kalah. Kita kalah di alam. Jadi emang rencanakan kita juga gimana supaya ini kita buat ini lagi, buat fasilitas lagi supaya emang walaupun hujan juga teman-teman masih bisa nongkrong, masih bisa asik. Kalau pendapatan segitu, ya you bisa mikir lah per harinya berapa bisa dihitung-hitung. Iya. Pokoknya di antara 290 sampai 400. Itu juga 4 miliar. Modal ini buat ini 4 miliar asetnya. Besi ini TV, pokoknya aset semua. Peralatan kan under counter chiller, mesin kopi aja ini. Menurut kamu berapa harganya? Setengah 150. Nah, segitu lah. Ini sekitar 60-70-an mesin kopi gitu doang.
Mesin kopi itu kan banyak, ada kantor chiller, lain-lain kan banyak. Sekitar segituan, hampir 4 M. Jadi dari harga yang kita keluarkan berapa tahun kita melakukan pembalikan ini? Kan lo harus punya target, apa yang lo harus keluarin? Lo ngeluarin misalkan 100 juta. Dalam 100 juta ini lo kapan bisa balik dengan lo jualan segitu? Dengan lo jualan mayoritas cuman 30.000, 40.000, 50.000. Berapa tahun? Target per hari lo berapa? Jadi misalkan 30, lo harus jual misalkan 1.000, apa enggak 100.000. Berarti 3 juta contoh misalkan. 3 juta dalam kali ini lo berapa tahun? 30 juta berapa tahun? Dalam kalau 30 juta per tahun misalkan, tapi itu lebih sih. 30 juta per tahun, berarti lo bisa balik 3 tahun. Nah, gimana cara lo menjaga aset lo supaya itu bisa dipakai selama 10 tahun? Perbaikan, perawatan. Jadi terus inovasi. Jadi kalau ini sekitar segitu, hampir 4 M. Kan kita kan juga beli genset semua. Itu genset, jadi kita kan juga memikirkan itu kan. Jadi aset-aset, kalau untuk bahan bakunya sedikit. Bahan baku ini gue kasih gue spill. Bahan baku untuk pengguna F&B, lu maksimal harus di angka 30%. 30% dari harga jual. Ini orang yang nggak begitu kan. Maksimal 30%. Karena dari 100% lu penjualan, 100% lu cuman bisa bukan cuman lu cuman bisa. Maksudnya mayoritas di F&B yang gue jalanin ini, lu 30% keuntungan bersih lu. Jadi 30% itu untuk apa? 30% itu untuk bahan baku, 20% itu untuk SDM, operasional, promo-promo, hal yang tidak terduga, baru untung. Itu yang gue bilang sebelum lo mau bisnis lo harus mikirin itu dulu. Contoh, hal yang tidak terduga, tidak lo lagi buka, tiba-tiba ada preman. Ini uang keamanan di sini semua juga sama. Itu kan tidak terduga tuh. Lo harus spare berapa persen. Listrik lo berapa? Bayar listrik lo berapa? SDM lo berapa? Berapa yang lo harus gaji ke mereka? Jadi kita biar dapat. Lo kan tidak mau turun bisnis kan? Lo tidak mau menjual itu kalau lo nggak ngeliat untungnya juga. Kebanyakan orang yang baru mulai bisnis itu simpelnya ngitungnya gini. Gue punya handphone, gue beli handphone 2 juta. Dapat murah, gue jual aja 2,3. Gue untung 300.000, salah. Bensin operasional yang lo keluarin untuk jemput handphone itu, lo PP berapa? Berapa yang lo keluarin untuk lo operasional lo, untuk lo beli minum, beli makan, untuk jemput itu? Kan itu yang orang mayoritas tuh mikirnya itu beda. Jadi bisnis itu harus detail. Gak bisa lo cuma bisnis, lo beli ini 2 juta, lo jualan 2,3. Lo merasa bahwasanya lo untung 300.000, padahal mah enggak. Berapa yang waktu yang lo udah keluarin? Di sini SDM ya, lo menargetkan bahwasannya satu orang itu harus bisa jual 40 item satu orang. Waiters per hari. Gue waiters ada 10, berarti harus 400 item per hari. Kita punya sistem, kita bisa lihat berapa item yang kita jual. Alhamdulillah sekarang masih di angka 440 sekian. Kalau kurang gimana? Berarti ada yang salah. Kalau tidak sesuai dengan target, berarti ada yang salah. Strategi kita ada yang salah. Segala sesuatu yang tidak bisa mencapai target, itu pasti ada yang salah. Dari sistem, strategi, atau yang lain. Apa tiba-tiba anak lo tiba-tiba lagi putus cinta galau, jadi malas nawarin, kayak nggak ada yang tahu. Iya kan? Iya nggak sih? Yang biasanya kita udah track record itu, wah lu biasanya lu jual sekian nih, 400 sekian. Barista juga harus jualin minuman itu minimal misalkan 500 item, apapun, mau itu teh, pokoknya 500-an. Kita kasih target per orang, itu kita kasih challenge.
Jadi misalkan barista itu merasa bahwasannya gue masih kurang target nih, waiters tawarin dong minuman sekian. Jadi sama-sama mereka sama-sama maju. Itu yang kita bisa buat kita berkembang. Kita juga bisa enak ngegaji mereka juga karena dia feedback ke kita juga baik. Lebih ke situ sih. Target paling penting sama strategi. Kalau lu tidak sesuai dengan target lu, berarti ada strategi lu yang salah. Bukan lo yang salah, tapi strategi. Oh. Mungkin strategi lo udah mantep, tapi orang-orangnya nggak mantep kan gitu. Itu dalam nentuin target itu ada hitungannya atau kayak langsung nembak? Oh pasti dong, dari target per hari itu. Lo target per hari itu harus 10 juta misalkan. Berapa sih yang lo buat, yang lo plan nih, apa sih yang harus lo jual? Misalkan kita ratain dari kita range harganya itu dari 18.000 sampai 50.000. Kita ambil range pertengahan. Karena kan nggak tahu kan yang dibeli sama customer tuh apa aja kan. Jadi kita ambil range pertengahan rata-rata. Pokoknya lo harus bisa jual sekian. Alhamdulillah kita per hari itu range kita pendapatan itu di angka 13, 14. Kalau ada acara besar bisa di angka 28. Jadi tergantung enak ya? Enak kan lu sehari yang 28 kan bisnis kan. Ini mah gue cuma bikin lo nimbul bisnisnya ini aja. Tapi pas lo udah turun bisnis lo akan jadi something. Waduh, ini belum gue bayar, ini gue belum bayar. Coba lu punya bisnis kafe ya, punya lahan besar per bulannya 400. Lo kan nggak mau jadi karyawan bos. Ya nggak? Pendapatan ya. Walaupun bersih-bersih itu 400 bagi 30%-nya berapa lu coba pikir. 130. Bersih loh. Itu bersih, udah lu nggak harus bayar operasional, lu nggak harus bayar apa-apa. Apalagi lu punya rumah besar, ya. Sekarang tuh lagi oke tuh di sini ya, yang gue tahu ya, lagi oke lu punya lahan besar. Halaman depan lu jadiin kafe, lu kasih payung gitu, lu buat makanan yang emang kopi, biji kopi, gitu-gitulah. Terusnya snack, mie, nasi goreng, terusnya ruang tamu lu jadiin tempat ini. Orang lagi nyari kayak gitu kan. Gue homey, lebih homey. Jadi lu kayak makan di rumah tapi lu makan di luar. Asli. Tuh gue kasih deh. Yang sekarang lagi hype-nya mungkin udah lama. Cuman sekarang lagi apa? Lagi naik lagi. Karena lu merasa makan di rumah, tapi di rumah orang. Ini makan di rumah tapi lu sebenarnya makan lagi kayak gitu. Asli. Siapa coba yang gak tergiur? Gue bantuin temen gue itu. Don, gue mau buat kopi. Dia jual kopi, Pak. Dia jual kopi itu di harga 15.000. Dengan dia itu di pinggir jalan, cuma gerobakan. Dia cuma modal 10 juta. Udah bahan, alat grinder, penyimpanan kopi, ngambil bahan kopinya di sini, gue kasih tahu. Kamu tahu per hari dia itu dapat 800 ribuan. Range-nya 800 ribuan per hari. Kopi gerobakan. Dia cuman kopi gerobakan, cuman jual kopi. Tapi kopinya banyak, Arabica, lain-lain, Arabica Robusta, tapi Puntang, Gayo, lain-lain lah. Banyak kan bisnis kopi kan. Yang bikin beda itu dia dengan sama jualannya kayak di kafe, tapi harganya lebih murah, jauh. Kamu punya yang mau apa? Es kopi apa? Wallet. Kopi latte. Nah, kopi latte di kafe ini 25.000, dia bisa jual sana 15.000. Sama kopi latte. Itu yang merasa orang ngopi mewah tapi murah. Modal 10 juta ya? 10 juta itu sama alat grinder. Gerobak itu 2 juta, alat grindernya 800.000. Toples, toilet pakai toples beling. Udah dia cuma jual susunya itu dia pakai diamond. Sama kayak gini, sama. Cuma dia bisa jual murah. Tapi kan nggak ada ininya. Apa? Tempat misalnya itu gerobak. Gini, yang aku bilang, jadi gini loh.
target pasar. Target pasarnya. Target pasarnya kayak kampus-kampus nih, misalkan yang emang cuman mau nongkrong pakai kursi plastik gini-gini, cuman sambil dengerin lagu-lagu yang ada di MP3, cuman lo butuh sound system segini nih, ya kan? Lo butuh sound system 1 juta, cuman tempelin lagu Felix yang akustik, tek, ya gitu ya, ya kan? Dia sambil ngopi tapi kopinya kopi aneh. Berarti lu udah tahu kan? Nih kalau lu ngeh apa yang gua omong, berarti lu udah tahu kan bahan baku yang dikeluarin itu pasti di bawah segitu kan? Ya kan? Sesimpel itu, lu bisa dengan modal tadi yang tadi kamu tanya itu, lu modal berapa sih bisa Effendi? Dengan lu sebenarnya modal 1 gelasnya itu cuman 4.000 lah, enggak 8.000, lu bisa dijual di harga 8.000-an, lu bisa jual di harga 15.000, 20.000, dan lu tau bisnis nih gua kasih tau, bisnis minuman itu bisnis yang 100% untung. Marginnya 100%, marginnya 100%. Kenapa gue bilang? Karena gini, lu modal goceng, lu bisa jual 10.000, 100% kan lu untung kan? Iya. Iya kan? Iya. Sekarang gini, tergantung lu mau pasarnya kemana. Kalau lu pasarnya kayak model orang-orang yang di Peak, Pondok Indah, gak mungkin lo ngasih green tea yang pinggir jalan kan? Aja lo green tea-nya ngoke lah, ya kan? Tapi kan kita nggak menjelaskan spesifikasi. Kita menjelaskan apa? Rasanya kan? Green tea, ya kan? Ya, sekarang bubuk cuma lo taruh gitu doang, lo kasih gula, aduk, berapa sih? Serbuknya paling 1.000. Airnya lu beli ya, kalau lu lu pakai air galon aqua, tapi kalau nggak lu pakai air isi ulang, biasanya di pinggir jalan apa? Isi ulang. Iya, Isi ulang. Berapa? Ini kita hitung-hitungan kasar aja nih, biar lo kebuka nih untuk bisnis nih. Ya. Ini gua ajarin. Green tea 1.000, satu saset gitu. Apalagi? Air berapa? 700-800 perak. Cup berapa? Kalau yang lu dari sablon pakai brand lu sendiri itu berapa? 1.800. 1.800 gelas tutup sama sedotan. 1.800. Berapa tuh? 1.600 tambah 1.000, 2.600, 2.600 tambah 3.600. Apalagi yang dibutuhin? Es berapa? 300 perak. 4.000. 4.000 apalagi? Susu Coronation, susu kental manis, SKM kalau gue sebut. Satu botol itu kan 6.000 kan? Satu gelas itu bisa buat 25 gelas. Lo bagi berarti 6.000 bagi 25 gelas. Kan di bawah 8.000 kan? Iya. Tapi lu jual green tea yang di pinggir jalan berapa? Bisa berapa? 10.000 minimal. 2.000 kan bahkan kita ngeliatnya udah murah banget. Ah, iya. Iya. Kan? Tuh, gue kasih tau lu. Yang dibilang lagi, balik lagi pertanyaan ke dia. Berapa sih lo mau buka bisnis itu? Kecil. Cuman lu nggak tahu ilmunya. Lu nggak tahu lu harus jual apa. Kalau lu nggak nyoba, lu nggak bakal bisa. Simpelnya gini. Simpelnya kalau lo mau bisnis, lo jangan lihat kafein ini. Tapi lo ngelihat yang biasa lo sekolah SD. Tuh dia bisa jual 2.000 dengan bahan baku dan kualitas seadanya. Simpel. Kalau lo tiba-tiba buka but ya di dekat SD tuh, lo buka but, lo paling beda sendiri dong. Iya. Pasti ke situ. Orang tua mana yang bisa, orang tua nih, kita ya orang tua bahasanya, yang tahu oh ini higienis, ini enggak. Lo akan milih ke siapa? Jelas. Karena apa? Nyaman, kayak bersih. Karena apa? Beda. Lo akan dilihat di saat lo beda. Yang lainnya pada jual cireng, lo jual batagor sendiri. Ya gak sih?
Ya nggak sih? Kecuali bedanya lo aneh, lo jual baju di Lengkong, itu kan kuliner kan? Iya. Iya, kayak gitu. Jadi yang tadi dia bilang juga, yang tadi kamu bilang juga, ya akan ini, akan bisnis itu tersinkron. Jadi itu akan bulat mulu masuk lingkaran itu. Kalau kita nggak bisa inovasi, nggak bisa keluar, customer lo itu aja yang emang kan lama-lama bosan. Gue setiap hari minum kopi susu terus nih, setiap pagi nih, wajib kopi gue tuh. Jadi kayak besok-besok mau nyoba teh lambung gue mual, air putih apa-apa gitu. Di situ. Dan tadi yang temen juga yang buka kopi itu Hah? udah ada basic kopi atau gimana? Enggak, gue kasih tau, gue ajarin. Gue bukannya cuma bisa ngobrol soal kan gue kan 4 tahun ini gue setahun di bisnis development kan. Gue kayak yang buat lo mau buka di mana, berapa bayar sewa lo ngambil listriknya di mana, listriknya gratis nggak, lo butuh lo pasar lo kemana. Jadi kita datengin, kita supaya tempat kita bukanya di ini loh, di dekat Trisakti Jakarta. Jakarta kampus. Di situ banyak kafe, cuman dia bukan buka gerobakan. Oke, lo cari di Tokped apa gerobak berapa nih alat-alatnya nih, lo cari nih. Gue ngambil dari gue buat RAB, rincian anggaran biaya nih. Lo alatnya ini biji kopi lo ngambil entar dari sini. Kalau misalkan kayak Arabica V60 atau Vietnam Drink, emang itu harganya beda karena itu dari biji kopi bilang. Tapi kalau misalkan dia pesan kayak gini, kita pakai yang konsentrat kayak Nescafe. Oke? Nescafe nggak ABC ya, Nescafe sih biasanya, Nescafe yang original. Tahu? Cafe berarti pabrik gitu. Supaya harganya masuk, untungnya gede, operasionalnya tutup. Tapi orang apa? Tahu nggak? Taunya itu apa? Kopi, susu, gula, aren. Taunya itu apa? Coffee latte. Taunya apa? Cappuccino. Beda? Hah? Dia nggak punya basic itu. Diajarin selama 2 minggu. 2 minggu. Nih kopinya segini, ukurannya segini. Kalau lu mau buat V60, nih alatnya. Tapi alatnya kan pakai manual, nge-press dia. Iya. Jadi agak sedikit effortnya, tapi dia kan ngelihatnya kan untungnya. V60 itu kita beli 1 kilo biji untuk Arabica. Nggak usah 1 kilo dah, 500 gram, setengah kilo itu 80.000. Tapi satu bikin kopi itu berapa? Butuh berapa gram? Tahu berapa gram? 15 gram. Berapa biji yang lo dapat biji kopi, lo tinggal pakai. Tergantung kopinya kan. Lo mau kopi apa? Kalau kopinya harganya sekian, kalau kopinya kan lo punya dasar harga yang penting. Terusnya gue bilang, dia ada pegawai. Lo tahu kalau lo ngerekrut orang sesuai dengan pendidikan, lo nggak akan tutup. Makanya butuhnya pendidikan gitu. SMA kalau lu nggak bayar orang dengan, kan ada ini ya, ada positif ada negatif ya. Kalau lu ngerekrut orang yang tidak sekolah, secara sosial itu akan kurang. Tapi segala gaji dia akan menerima karena kebutuhan. Oke? Tapi kalau lu SMA, secara sosial oke. Tapi secara uang, gaji, lu tidak oke. Karena bisnis lu kecil. Ngerti? Karena dia nggak sekolah, dia mau kerja apa? Jadi dia butuh uang. Digaji sekian, kasih rokok, kasih makan sekali, udah selesai. Pasti itu gunanya pendidikan. Dia menggaji, bilang, lo cari orang yang nggak sekolah, yang emang mau kerja, tapi cuma main-main di daerah komplek aja tuh ada yang di portal, dia cuma diem. Gak tahu ngapain besok. Besok mereka nggak pikirin, yang penting hari ini gue makan. Kita datang, kita samperin.
Lu mau kerja nggak sama gue? Berapa? Sebulan 800.000. Lo dapat makan, dapat rokok satu bungkus. Kasih aja rokok yang harga 18.000. LA Bolt, ya nggak? Kasih aja rokok, jebret. Dia tidak merasakan itu. Yang dia pikirkan, gue kerja, gue setiap hari makan, gue dapat gaji, selesai. Oh, iya betul. Tapi dia nggak tahu untung kita sebagai owner ini apa. Ya kan? Iya. Iya dong. Ini gue buka aja biar lu bisa lebih berpikir gitu. Kan gitu kan? Dia 800.000. Mentok-mentoknya itu dia untung 400.000. Bersih. Karena kan dia gini, dia dapat 800.000 buat bahan baku dan lain-lain 300.000. Gaji dia sisiin 60.000-an per hari. Kan gaji itu kan juga dari situ. Jadi udah setiap hari ngebagi tuh. Ngebagi 60.000. Terusnya untuk ngebalikin aset dia itu berapa? Ngebalikin asetnya maksudnya ngerti nggak sih? Dia beli kursi, dia beli sound system yang tadi, dia beli ini, cicil. Target lu lunasin aset lu berapa tahun? 2 tahun, setahun. Kan tergantung lu loh. Jadi lu bisa menentukan harga yang tepat dengan lingkungan yang lu mau jual. Kalau lu buka F&B gitu menunya banyak, berarti lu merhatiin satu-satu. Ini banyak orang yang mikir bahwasanya gue harus banyak varian biar orang milihnya juga enak. Enggak, lu malah salah. Lu mau jual, ya variannya kecil aja. Jadi lu bisa kontrol kos bahan yang gue bilang tadi. Kos bahan bakunya. Contoh nih, lu jual spaghetti, lu jual ya spaghetti. Spaghetti itu ada susuknya, ada ininya, ada kejunya, dan lain dagingnya, smoke beefnya. Tapi cuma menu itu doang yang lu ada. Yang lainnya lu nusantara semua. Kalau si spaghetti ini tidak laku, bahan itu nggak bisa dikemana-manain. Itu akan jadi loss, itu akan jadi kerugian lo. Lu harus bisa nyari, gue mau jual kopi, gue mau jual susu contoh. Wah, susu kan bisa dipakai sama kopi, lo tambahin kopi. Tapi yang lo bener-bener tahu, orang tuh asal yang penting gue banyak varian, lo bisa milih apa aja, dari western, dari nusantara, dari apa, ada semua di gua. Apa lo tahu penyimpanannya gimana? Kan bukan lo yang nyimpen, pegawai lo nih kan gitu. Itu menurut gua salah satu bisnis F&B itu jangan terlalu banyak varian menurut gua itu, karena kita nggak bisa kontrol itu. Kita tuh nyuruh orang untuk kontrol apa orang itu jujur, apa orang itu benar. Bisnis kan harus curiga bos, harus kayak lo tiba-tiba gue sama lo nih, gue saudaraan sama lo makan tempat gue, udahlah santai aja, lo kan saudara gue, nggak bisa bisnis kayak gitu bos. Saudara kita saudara, tapi soal lo makan di restoran gue, lo harus bayar. Bisnis harus saklek, terus nggak bisa bisnis kayak saudara. Lo jual baju, ini nih gue pakai dulu deh baju ini, ya udah santai aja, nggak bisa, udah salah, udah ngeliat gue sama bisnis. Harus tegas. Bener. Kalaupun mas saudara, lo bisa ngasih diskon, tapi tetap harus lo punya untung dari situ. Gue tuh belajar lo dari, gue nggak tahu ya, yang gue tanggap sorry ya, apa namanya? Gue seneng sama cara berpikirnya, bisnisnya orang Chinese. Asli, gue seneng. Dia benar-benar bisa tahu ya. Yang gue lihat ya, sorry kalau di belakangnya gue nggak ngerti ya. Dia kalau emang jual, dia jualan. Mau ada siapapun, familinya atau gimana, ya udah ini gue kasih harga murah deh buat lo deh. Gini. Tapi dia tetap ada untung. Yang gue tanggap ya. Soalnya kan gue juga sering belanja sama ini. Waktu itu gue beli alat yang elektronik tuh. Jadi ada ceritanya datang. Dia nonton ke Bang Inu. Nah si yang anak mudanya ini udah Koko udah, daripada Koko beli tempat lain nih, beli tempat aku aja. Ini kalau Koko tempat lain segini nih kok.
kalau sama aku udah aku kasih diskon sekian, tapi dia masih punya untung. Dan dia ngasih tahu, aku beli kok di kayak harga segini, sama Koko segini aja, aku harus dapat untung lah kok. Dia ngomong gitu. Gue nggak ngerti lah Koko itu kakak apa saudara apa siapa, gue nggak ngerti lah, ya kan? Gue nggak terlalu ini. Pokoknya ngomongnya gitu deh. Di bisnis saudara tetap saudara, tapi kalau lo bisnis ya ini keuntungan gue. Itu bisnis pemikiran mantep. Kalau kita kan ya sorry, kalau misalkan kamu misalkan sama saudara kamu juga, ya udah nih apa-apa, nggak bisa gitu. Bisnis tuh nggak bisa begitu bos. Kalau lu masih punya pemikiran gitu, kalau lu punya masih rasa gitu, nggak usah bisnis, rugi. Tuh misalkan ngumpul-ngumpul keluarga apa? Taunya wah ini yang bisnisnya lancar nih, udah kita ngeluarin duit, kita kasih lah. Bahasa gitu lah. Kayaknya nggak jarang gitu hancur gara-gara teman. Temen saudara yang bikin hancur. Gue mah saya tiba-tiba kan ada teman-teman datang, kita buka bisnis kopi, teman-teman datang pesen aja, bayar kagak kan gitu ya, kan yang punya elu gitu. Karena kita nggak enakan kan, ini udah bahan baku yang udah kita keluarin berapa, Iya. kan pakai dulu, harus realistis, harus detail. Kalau bisnis, kalau lu masih punya rasa nggak enakan mah nggak usah. Asli dia tuh untung aja 400 kali 30 aja berapa? 12 juta. Kalah gaji, bahasanya kalah gaji gue yang udah kerja 9 tahun di KAI. Dalam sebulan juga udah balik modal. Bener. Bahasanya. Kan tapi kan dia kan inovatif. Dia dari kopi sekarang dia susu. Susu tuh lagi banyak. Susu rasa vanila. Dan gue bilang, lu kalau susu, lu bebas kalau lu mau bertahap, lu pakai diamond pabrikan. Tapi kalau lu nggak ada, lu beli susu. Lu tau susu sapi yang di plastik, yang per liter, Oh, tahu. yang harganya 8.000. Iya. Tahu? Susu ini, jadi dia susu apa? Susu. Jadi ada ibu-ibu datang, susu murni, bener-bener dari sapi, tanpa ada fermentasi lain-lain. Ini susu murni. Jual tuh masih agak-agak panas. Dah, 8.000 seliter. Kalau lu diamond, susu diamond itu 22.000. Jauh. Untungnya tuh berapa tuh? Dia udah bisa ngekos berapa? Tapi yang nggak diolah gitu, apa expiry gitu sama gitu. Susu gini, kalau susu sapi kan gini, makanya kan yang itu yang harus kita pikirin. Lo mau target yang lo jual tuh berapa? Jadi lo nggak bisa menyimpan stok terlalu banyak, nggak bisa menyimpan stok terlalu kecil. Kalau untuk bisnis kecil, kalau bisnis besar, lo akan mencari produsen yang bisa nyimpen bahwasanya barang itu awet 3 bulan, awet 1 tahun. Karena kan ngomongin bisnis kecil. Yang tadi temen aku yang jualan kopi kan, lo harus tahu lebih kompleks pemikiran kalau bisnis. Ada ya yang jualan susu kayak gitu. Ada. Asli. Jadi lu datang, kalau lu di langganan, gak usah pakai dibilang, langsung datang. Ini ya susunya 5 liter. Asli. 8.000. Di Jakarta masih ada. Susu itu cuma dikasih simple sirup. Lo tau simple sirup? Nambah rasa gitu. Bukan, simple sirup itu gula yang dicairin doang. Oh, iya. Nama kerennya simple sirup. Ya lo kasih gula, lo kasih sirup marjan. Jadi apa? Leci milk. Padahal cuma susu campur marjan. Susu leci itu lo hargain 8.000. Kalau leci milk lo hargain 14.000. Apa bedanya? Bedanya apa? Di nama doang. Selesai. Lo bisa untung 4.000 dari lo jual nama. Iya. Ini kan kalau nama apa? Kopi susu. Iya nggak? Kopi susu. Kalau gue jual kopi susu, tulisan kopi susu berapa? Orang taunya apa? Torabika kopi susu, goceng. Kan gitu bos. Nama juga berpengaruh. Gula aren. Kalau lu beli yang bubuk, yang langsung bubuk tahu, yang per kiloannya bubuk, yang udah diolah sama mesin, itu tuh satunya itu 80.000 1 kilo. Tapi lo tahu gula aren yang masih bongkahan gitu yang bulat? Iya, tahu. Itu berapa? 14.000. Lo hancurin, lo rebus, selesai jadi bos.
Cuman lokasi apa? Lu tuh kalau lihat, biar lebih lengket kalau lu makan di boba aja, boba kan gula arennya kan sampai nempel-nempel iya. gitu. Iya. Tahu? Lu pakein apa? Lu pakein tepung maizena, biar lengket. Jadi biar kayak ada tuh. Tuh gua kasih tahu tuh ilmu-ilmunya tuh. Gua keren ya? Gila. Orang kan nggak tahu. Iya benar. Taunya kalau gula lo rebus itu akan cair kayak biasa. Kayak lo bikin gula cair aja. Tapi gimana supaya lengket? Itu yang boba-boba. Kenapa bobanya bisa sampai selengket itu? Kan tepung tapioka. Asli. Tepung tapioka sedikit harganya berapa sih? Goceng. Tapi estetiknya dapat. Snapgram-nya juga dapat. Iya nggak sih? Iya betul. Snapgram ya? Yang dipoto gitu. Dapat. Harganya berapa? Jadi kalau misalkan teman-teman kayak ngobrolin soal bahan baku, lo pakai apa aja? Kenapa Starbucks bisa mahal? Nama Biji kopinya sama, susunya juga cuman pakai Grandfields. Emang lebih kelasnya lebih oke. Kan brandingnya gitu. iya. Lo harus bisa nge-branding diri lo sendiri. Kalau lo mau jadi orang yang dilihat, lo harus bisa nge-branding diri lo sendiri. Wah, siapa? Kevin ya? Steven kayak gini-gini. Coba deh ke kampus pakai baju yang nyentrik. Wah, Steven yang nyentrik tuh. Dia nge-branding diri sendiri bahwasanya dia nyentrik. Orang akan tahu dia siapa. Iya. Kan nge-branding sama juga dengan nge-branding bisnis. Kalau apa lo bisa nge-branding bisnis lo bisa sampai keluar daerah lo, orang akan nyari. Lu tahu ini Bami Abang Ade yang di Jakarta? Nggak tahu. Meredak ya? Itu terkenal. Dia itu gue nggak tahu ya, mungkin Nes tahu. Dia itu yang mempelopori mie goreng setan yang sambalnya banyak banget. Iya, sampai artis juga makan di situ. Cuman pengen tahu aja. Dia yang mempelopori segala sesuatu yang mempelopori itu pasti lebih baik. Kecuali mempelopori kejahatan itu lebih baik. Gitu. Jadi bisnis itu tinggal lo aja sih, dari diri lo aja. Kayak F&B udah ada pengalaman Belum. Selain itu. Gue listrik sama fasilitas kayak ya kesiapan apa sih yang lo butuhin kalau lo mau ini siap. Gue F&B udah 4 tahun. Kok bisa jadi bisnis gitu dari listrik? Karena yang tadi gue bilang sih, kalau bisnis itu kan karena keadaan ya, karena gue dimutasi, jadi gue harus belajar. Dalam setahun gue coba pelajarin gimana cara ininya, bisnis developmentnya itu. Langsung disuruh bisnis dari listrik. Hah, langsung bisa beli. Oh enggak, di profesional kayak profesional lu jago di listrikan berarti mau Enggak. listrik terus juga. Enggak, kalau di KI Group yang gue sekarang di KI Service ini enggak. Jadi lo siap, lo IT, kalau lo dibutuhin di bisnis, Harus siap gitu. siap di bisnis. Jadi sebenarnya ilmu yang gue tangkap di sini yang gue akan implementasiin ke pas gue udah selesai dari sini. Jadi gue nggak bisa terpaku sama yang gue kemarin. Ya gue harus tetap berkembang. Di saat gue nanti ntar lulus dari sini, misalkan gue keluar, atau gimana, ya gue udah punya ilmunya. Gue bisa bisnisin sendiri yang gue udah lama nggak pernah gue implementasiin, nggak pernah gue lakuin. Kan sekarang gue punya ilmunya tapi gue nggak bisa ngerjain karena gue masih terikat di sini. Berarti dulu pas di listrik itu nggak ada kepikiran ke bisnis? Nggak ada. Oh, Nggak. Semua berjalan. Emang lo ada kepikiran untuk jadi karyawan kerja? Pasti kan kuliah untuk nyari kerjaan kan? Iya. Kenapa lo masuk bisnis? Coba gue tanya. tertarik Hah? ke bisnis. Kenapa nggak lo dari SMA aja kalau lo mau tertarik ke bisnis? Tamat SMA langsung bisnis aja, ya kan? Iya. Coba gue tanya. Mau belajar ilmunya dulu. Hah? Belajar ilmunya dulu. Pengalaman itu adalah ilmu yang paling manjur. Iya sih. Gue nggak pernah sekolah. Lo percaya nggak gue kuliah apa nggak?
Gue tuh nggak kuliah. Gue di UHAMKA, gue ngambil psikologi. Tapi semester 5 gue keluar. Di STEMIK ada kuliah biasa, maksudnya kan karena kan gue udah kerja juga ya. Gue cuma ngambil gelar doang. Di STEMIK itu gue ngambil SI, Sistem Informasi. Di UT gue ngambil Manajemen SDM 6 bulan, gak tamat gue. Itu udah 5 semester kenapa itu? Keluar. Karena ya gue menikah terusnya ujian tuh 4 kali nggak gue ikutin, gue kayak udah mager aja mikirin itu kan. Sayang nggak sih? Iya, ada semester 5 salah. Ada manajemen SDM, tapi ilmu yang gue ambil di situ walaupun gue nggak bergelar, tapi ilmunya itu yang orang tuh hampir semua nggak tahu gitu. Jadi ya gue kalau dibandingin kakak gue sama adik gue, itu gue jauh, gue paling habis. Tapi ilmu pengalaman ini yang gue bisa menangin dari keluarga gue. Kayak gini kan pembelajaran ya. Kalau lu pengen bisnis, kenapa lu nggak dari SMA bisnis aja, bisnis kecil, ya kan? Bisnis itu kan nggak harus lo dapat teori sama apa, lapak praktek itu kan beda. Teori lo harus A B C D E F G, tapi praktek lo HIJKLMN. Lo nggak tahu tiba-tiba ada preman minta uang ini kan nggak ada nih di teori kan. Itu kan ini lapangan, bahasanya gitu. Jadi kalau lo mau bisnis, kenapa lo nggak dari sekarang? Lo kayak kuliah, nggak masalah. Gue nggak mempermasalahkan kuliah. Tapi yang lo sekarang belajar yang di semester 1 lo belajar apa sih? Soal bisnis nih. Terusnya lo coba lo usaha kecil. Dari lo misalkan mau usaha yang non food, apa-apa, lo cobain aja. Lo gagal sekarang, oh gue salahnya kemarin di sini nih, gue kemarin terlalu nafsu. Ngerti nggak maksud gue? Bisnis kan nggak bisa nafsu kan? Gue terlalu nafsu beli A, B, C, tapi lo nggak tahu harus kayak gimana. Gitu. Bisa aja nafsu, konsisten, tepat waktu, lo bisa menjalankan apa yang harus bisa. Gitu sih. Bisnisnya terlalu nafsu. Contoh gini. Sekarang yang lagi hype itu bisnis apa ya? Yang non food ya. Lu pernah dengar baju-baju thrifting? Oh iya. Oke? Ya, thrifting. Oke, thrifting. Lu pernah thrifting juga? Enggak pernah. Pernah. Orang tahunya kalau orang mau bisnis thrifting itu satu bal itu dapatnya yang merek-merek semua terkenal. Wah, gue beli aja baju bermerek itu 100.000. Itu ada 150 baju, minimal 60%. 150, 75 kali 100.000 berapa? 7,5 juta kan? Itu yang brandnya aja. Kalau lu jual 100.000, yang sebelumnya bisa jual gocap 50.000. 50 kali 75, 3,5 berapa totalnya? 10,5 juta lu bisa dapat satu bar, ya kan? Lu punya kepikiran nih, lu tanya-tanya, lu cari informasi, satu bar harga berapa? 7,5 juta. Wah, itu mah 7,5 nih gue nih. Lu nafsu, lu punya duit itu, lu beliin satu bar. Kan kalau beli thrifting itu kan beli kucing dalam karung, ya nggak? Lo nggak tahu barang itu bagus apa nggak. Pas lo buka karena lo nafsu nih, lo buka terus jelek semua. Jadi harus berpikir kalau bisnis. Lo belajar dulu dari yang misalkan ada orang yang jual paket usaha 1 juta, lu udah tahu pasaran lu segini bisa dijual berapa, untung 200.000, untung 100.000, itu nafsu karena kita udah ngeliat untungnya. Bahkan banyak juga yang kena tipu kan,
Dulu kan juga zamannya handphone black market. iPhone harganya 6 juta, entah ya. Kan enggak, wah ini harga 12 juta nih. Ternyata apa? Bukan iPhone yang datang. Sabun. Heeh. Tahu kayaknya pernah deh. Ya kan gitu. Jadi nggak bisa nafsu, harus benar-benar matang. Lo harus tahu lo ngambil barang dari mana. Lo harus tahu lo harus jual kemana. Lo harus tahu lo harus nyimpan di mana. Kayak gitu. Jangan nafsu. Jadi pelan. Lo benerin pelajarin di setiap step-stepnya itu. Lo pelajarin harus kemana sih? Harus apa sih? Harus kayak gimana sih? Karena gue bilang kalau emang kalau emang lo belum bisa mantepin diri lo untuk berbisnis, jangan dulu. Karena di saat lo udah ini nih, orang yang sekali gagal bisnis langsung dia mencap diri dia, gue nggak bisa bisnis. Jadi apa? Jatuhnya apa? Budak corporate. Iya nggak? Ya kan? Pionnya bersama nggak? Memperkaya bos. Itu kan udah tahu. Kenapa nggak kita jadi bosnya aja? Ntar lo udah tamat, siapa tahu aja lo jadi punya bisnis seblak. Seblak apa? Yang frozen itu yang masuk pakai kan nggak ada yang tahu. Iya kan? Lo punya bisnis apa? Kan nggak ada yang tahu. Nah lo pelajarin nih dari sekarang. Tapi kisi-kisi gitu. Lo bisa coba nih. Lo bisa coba dari lo di waktu yang nggak senggang. Di waktu biasanya semester 2, semester 3, semester 4 itu agak senggang. Pas semester 6, 7 baru lo padat-padat itu. 3, 4 lo coba bisnis lo yang lo bisa kontrol dari jauh. Non food dulu. Tapi yang gue saranin kalau lo mau bisnis food, lo harus turun langsung. Karena bahan baku itu banyak ya, paling sering yang dikorupsiin. Kualitas. Ya, korupsi itu bukan uang ya. Korupsi itu bukan masalah uang. Kualitas, quantity. Yang seharusnya lo bisa dapat grade A, tiba-tiba lo dikasih sama vendor lo bahasanya grade B. Kan gitu. Banyak kompleks ini. Lu nggak kepikiran ini. Gue masuk sampai ke bahan bakunya biar jadi lo tahu. Jadi emang lo harus bisa berpikir bahwasanya kalau lo mau mulai bisnis lo harus tahu. Biar bikin pelanggan tertarik sama bisnis kita, gimana? Ada cara-caranya nggak sih? Supaya pelanggan ya itu kan itu sebenarnya udah dijelasin kan tadi kan. Yang kita kasih contoh malah mie gacoan. Oh, yang tanpa itu. Ya kan? Oh, yang Kan inovatif lo gimana lo dengan kemasan mewah tapi harga murah. Dengan kemasan mewah tapi harga murah. Terusnya lo jual apa? Yang gue bilang di sini harga untuk di sekitaran yang kayak transportasi kayak gini, ini termasuk menengah ke bawah. analisis. Lu harus tahu di mana tempat-tempat yang ini lo. Kalau untuk menarik penumpang dengan lu jual tempat lu biar tahu, termasuk dari fasilitasnya kayak apa namanya? Fasilitas itu bisa menarik orang pelanggan. Jadi di tempat suram lagi. Di tempat gelap kayak gini lo pasangin lampu biar orang tertarik apa? Dari promo-promo, dari pengiklanan lo gimana? Ya lo harus tahu lingkungan sini tuh vibe-nya tuh kemana. Jadi biar lo juga tepat sasaran. Kalau untuk kisi-kisi orang-orang tuh banyak caranya sendiri. Ya kalau di F&B ya gue nggak terlalu bisa ngasih terlalu promo karena promo itu untuk manusia, untuk bisnismen yang pasrah. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi menurut gue tuh terlalu banyak promo di bisnis tuh juga akan menjadi something di lo nya. Jadi promo itu nggak spesial lagi gitu kalau. Yes, kalau lu setiap hari ngasih promo, itu nggak akan spesial. Radio mikir bulan depan juga ada gitu. Terusnya lu tidak meyakini bahwasanya kualitas yang lu buat itu baik. Kan coba gini, karena barang ini gak laku, udahlah dibuat promo aja lah. Simpelnya orang gitu. Tapi kenapa lu nggak buat iklan?
biar orang tahu, oh ini kenapa sih orang nggak beli gue, karena orang nggak tahu nih gue ada jualan ini di sini. Iklanin Instagram apa banyak loh. Sekarang gini, dulu orang mau bisnis itu nggak ada medianya gitu. Ya nggak? Iya. Iya betul. Sekarang lu udah dikasih media Instagram, lu tinggal rekam masukin ke TikTok, kasih lagu-lagu yang semangat oke. Oh ya Hah? Ya nggak sih, ya kan gitu maksudnya. Sekarang udah banyak medianya, media gratisnya loh. Dulu lo kalau mau iklan lo harus ke TV, lo kasih ini. Sekarang apa, banyak influencer selebgram yang ini bayar, cuman lo berani bakar duit, lo bayar 500 untuk memperkenalkan tempat lo juga bisa. Kan gitu. Jadi apa namanya, ya sekarang udah banyak medianya, lo bisa memperkenalkan. Jadi sekarang promo itu udah nggak efektif untuk memikat orang. Ada live music Bang. Masih Ada live Sabtu Minggu. jadi di loko ini yang sekarang gua mau kerjasama, bahwasannya tempat ini bukan bisa untuk kafe aja. Yang gue bilang prawe terusnya, bahkan nih Sabtu ini nih, hari ini nanti malam ada yang syuting. Syuting film. Jeffrey Nicole, Cut Mini sama Sarah Sehan. Serius. Jadi jam 8 kita tutup, kita bangun, tapi kita ini satu di situ media promo gratisnya. Iya betul. Ya. Jadi orang tahu. Ya, orang tahu logonya ada di sini loh. Iya. Tempatnya ini loh. Oh, udah disambangin sama A B C D F G. Pertama itu. Kedua, kita juga mikir, mereka minta booking kita dari jam 8 sampai jam 11. Dari jam 8 jam 11, gue tuh bisa dapat berapa juta sih? Untuk di weekend ini, di malam minggu ini. Biasanya gue 3 juta. Yang orang-orang benar-benar parahnya 3 juta. Kayak orang ini kan jarang datang gitu kan. Gue minta sama dia sekian, range gue sekian. Dan gue udah dapat promo gratis. Gue udah bisa minta testimoni. Iya. Jam 8 gitu. Nyari info. Oh bisa kita kondisiin. Jadi dari situ kan promo apa? Dari situ kan oh ini ada tempat yang bagus lagi. Jadi marketing gue nih dari lo semua nih. Mungkin nanti ntar lo ngobrol ke yang lain, wah ini asik kok orangnya gini ngobrol lagi kayak gitu. Kan orang pengen tahu. Tapi ntar kalau gue pindah ya nggak asik. Gue yang paling keren di sini, gitu. Karena anak-anak gue pasti bilang gue paling keren, gitu. Jadi marketingnya juga dari orang ke orang. Kalau untuk media kan itu pasti, kayak Instagram dan lain-lain itu pasti. Jadi kalau misalkan gimana cara orang untuk datang ke sini, ya tinggal kita ngebenahin ini kita sendiri aja. Cuman kalau misalkan tadi maksud dan tujuannya ke promo itu udah nggak efektif. Lo mengurangi harga, berarti lo mengurangi margin yang seharusnya lo dapat 30% bersih. Jadi cuman 20%, 15%. Memang kalau yang gue bilang, kalau lo bisnis lo harus punya tahu dulu apa yang mau lo bisnisin, tempat lingkungan, lo juga harus tahu apa yang harus lo jual, terus lo mau ngambil bahannya, kan yang penting kan tuh bahan, waktu, sama target pasar. Modal lu tuh berapa, lo bisa beli bahan baku yang apa. Bisnis itu nggak harus mahal, Harus berani juga sih. ya pasti dong. Kalau lo nggak berani, lo berarti Kalau gimana putus di tengah jalan, ya karena apa? Berarti ada yang salah. Berarti kan ada yang salah, strategi lo yang salah. Lu ngedown, berarti ada chief yang nggak lo dapet. Lu harus bisa cuek. Pokoknya kalau udah bisnis jangan cinta-cintaan dulu dah, bahaya. Asli. Kalau bisnis jangan cinta-cintaan dulu. Asli. Jadi lo bisa tahu lah lo harus kemana. Jadi lo biar bisa bisnis apa yang mau lo iniin. Bisnis itu kan gak harus F&B ya. Cuman kalau F&B menurut gua lo lebih kompleks.
bisnis yang tidak mudah basi, jangka waktunya panjang, terusnya apa namanya, nggak harus lo punya barang tapi itu termasuk broker ya. Broker. Eh, Broker apa? apapun lo punya temen yang ini lo tawarin ke orang, lo cuma Dropshipper gitu. Dropshipper, bahasa ininya broker, Secara- bahasa elunya dropshipper. Bro, jadi broker lah, lo cuma jualin HP orang, terus lo dapat uang jasa lo ngobrol doang, cuma jual omongan gitu. Banyak kok yang kayak gitu, dulu kan nggak ada ya kan, Iya. sekarang banyak kok, ya lo bisa lah berkembangin di situ. Apalagi banyak bisnis itu kan nggak selalu lo menjual barang, lo menjual jasa. Ada yang ada yang nawarin lo untuk berbisnis, lo coba kalau lo sanggup, kalau lo mampu dari segi finansial, waktu, tenaga, gas lah. Emang gue turun di sini karena kepengenan gue kan, enggak, karena keadaan. Akhirnya gue enjoy di sini, gue bisa ngasih tahu teman-teman gue sekarang udah mau buka cabang lagi, gue bilang jangan. Temen gue yang kopi itu mau buka cabang lagi, jangan, gue bilang. Kenapa gitu? Karena lu belum dapat orang yang dipercaya. Iya. Jangan sampai lu buka cabang baru, cuman bukan gak keurus, pasti ada yang ngurus. Orang lain mau yang kita bayar. Jangan sampai lu buka cabang baru, tapi cabang lu yang baru ini nanti ditutupin ditutupin beban-beban lu sama yang cabang yang pertama. Jadi cabang kedua ini cuman benalu aja karena lu emang maksa buat buka cabang. Jadi lu ngesup mulu. Wah, ini rugi nih. Udah ketutup lah sama yang ini, nggak bisa. Jadi benar-benar harus lu bisa tahu. Itu yang gue bilang nafsu juga. Wah, gue pendapatan di 12 juta nih per bulan nih. Gue bisa buka cabang baru. Kan secara angka kan bisa. Orang modalnya cuma 10 juta kok. Ternyata gagal yang di kedua. Kan hilang 2 juta doang. Belum bayar orangnya, belum bayar. Kan gitu bahasanya kan. Itu yang gue bilang di bisnis jangan nafsu. Lo settlein di sini, di tempat lo sekarang 2 tahun, lo inovasiin aja. Sekarang dia jual french fries. Yang cocok sama kopi apa sih? Bukan cireng ya. Ya bukan batagor juga gitu loh. Ya goreng-gorengan, simpel itu. Jadi jangan nafsu, lo udah dapat keuntungan di tempat bisnis lo satu itu udah oke, ternyata lo gue mau bikin bisnis lagi pasti makin berkembang. Nggak bisa juga. Yang lo kembangin apa? Kalau bisnis lo udah penjualannya naik, yang lo kembangin apa? Inovasi. Bukan. Produknya. Kualitas pasti. Lo kembangin manajemen SDM lo. Lo tarik orang. Lo buat lagi kualifikasi sekarang apa? Bisa komputer, aktif media sosial. Kan gitu kan? Aktif media sosial, followersnya ribuan, kan gitu. Lo kembangin nih manajemen SDM. Lo bantu gua promo gini. Dia nggak mau, dia mau nggak mau, tuntutan pekerjaan. Dia pasangin iseng-iseng, gue baru gini, yang ngelihat 100, 200, ntar orang itu tahu kok lu masangin ini terus sih, orang jadi kepo, kayak gitu. Manajemen SDM lo kalau kualitas tetap harus diperbaiki, nggak harus diperbaiki konsisten kualitas. Tapi manajemen SDM lo dari administrasi lo, oke, ini harus buat kayak gini nih. Nanti ntar udah banyak, kita kayaknya harus buat ini deh, harus buat apa sih namanya, konten deh, kan gitu. Dari internal manajemen lo kan, gitu. Banyak ya, mulai baru semua kan. Terakhir mas, pesan buat kita nih yang pernah nyebur ke dunia bisnis, Yang- ada pesan nih. Kalau yang gue bilang tadi udah kita juga bahas kan, ya kalau lo mau mulai bisnis ya lo jangan takut, tapi kalau lo nggak nyoba lo nggak akan tahu lo gagalnya di mana. Jadi misalkan lo pengen coba bisnis, dari yang lo senang dulu aja.
fashion gitu. Ya fashion. Jadi misalkan pun itu bisnis pun gagal, tapi lu masih suka, masih enjoy. Tapi kalau menurut gua, kalau lu nggak bisa turun langsung di bisnis itu, lu jangan bisnis F&B dulu. Karena menurut gua yang gua jalanin sekarang, kalau lu mau bisnis F&B, karena kan gua ngelihat ini ya, ngelihat yang gua tanggapin ya. Gua percaya sama orang untuk jaga stok tapi enggak. Gua percaya sama orang untuk jaga manajemen keuangannya tapi enggak. Jadi emang lu harus yang turun sendiri. Tapi kalau lu emang mau mulai, kalau bisa bisnis lo itu dari bisnis yang lo suka, terusnya secara finansialnya juga yang lo mampu, sama jangan takut coba. Soalnya satu ya yang tadi juga, jangan nafsuan, jangan terlalu berharap dengan keuntungan yang gede. Karena kalau kita berharap, jangan ada kekecewaan. Nanti ntar kita malah realistis. Karena apa? Yang tadi gue bilang, orang baru nyoba gagal, gue nggak ada fashion di bisnis. Padahal kan nggak tahu, karena lu cuma salah target lu aja. Kalau lu mau mulai dari sekarang, wah gue salut, gas, nggak usah takut. Tapi dengan keadaannya sekarang, dengan finansial lu yang sekarang, baju apa lo cari, lo beli, lo beli, contoh yang tadi bilang, lo beli baju thrifting, mau nggak lo nih? Untung-untung 20.000, nah lu di bisnis tuh. Walaupun tidak secara legal ya, maksudnya tidak secara lu terang-terangan gue buka bisnis gitu. Itu udah bisnis. Bisnis lu pasti juga udah tahu lah, lu ngejualin, misalkan lu ngejualin barang temen lu, itu udah bisnis, lu dapat untung. Bisnis ya. Sistem bisnis kan gitu, cuman lu konsisten gak menjalankan bisnis itu. Cuman gak usah takut kalau bisnis, kalau emang lu bisa, lu dari kuliah nih lu coba bisnis apapun, mau lu sama keluarga lu apa mas terserah. Jadi di saat nanti ntar lu udah selesai kuliah, lu tinggal matengin, lu tinggal implementasiin apa yang sudah diajarin di kampus, lu terbitin di situ. Jangan sampai lu kuliah jurusan bisnis, lu malah jadi pekerja. Gak bisa. Ya percuma, sia-sia, ilmu lu nggak bakal diterapin. Ilmu lu diterapin ke orang lain, buat kesuksesan orang lain itu menurut gue salah. Karena lu punya ilmu nih. Sama kayak gue sekarang, gue punya ilmunya tapi gue tidak bisa mengimplementasikan. Sia-sia kan? Tuh, kalau lu mau mulai bisnis, mulai, nggak usah takut bos. Jual apa? Cipung ya? Ada cipung, aci kerupuk itu di Baltos nih mana dulu. Maksudnya nggak make sense itu loh. Kerupuk yang buat seblak, dikasih naci, diginiin, dibentukin bulat, digoreng. Yang oranye, kerupuk seblak yang oranye. Iya, yang oranye merah. Nah gitu. Maksudnya dia itu bisa mikir bahwasanya ini akan laku. Ya laku kan, gue beli. Nggak dinalar itu untuk bisnis gitu. Jadi lo coba apa yang lo bisa kreasiin, lo bisnisin. Bisnis yang buat lo semakin dewasa, bisnis yang ngajarin lo rasa kecewa, bisnis yang ngajarin lo rasa kebahagiaan, bisnis yang bisa menghidupin lo. Asli. Bisnis jangan jadi budak korporat. Asli. Bosnya lo yang bisa ngatur kegagalan itu karena lo sendiri. Lo nggak harus kecewa sama orang lain yang udah mengagalkan usaha lo, karena gue yang gagal. Tapi kalau di kerjaan, salahnya si siapa deh? Steven, gue yang disalahin kan gitu. Gue jadi gondok kan bahasanya gitu. Salahnya gue, Steven yang diomelin sama pimpinan. Dan sekarang lo tamat, lo bisa ngembangin lagi bisnis yang udah lo jalan 4 tahun. Bisnis. Ada lagi? Cukup.